Oke, di sini gue ngebahas soal psikologi kebodohan. Disclaimer dulu buat lu pada mungkin banyak banget noise yang ada di konten ini karena gue rekamannya di teras. Nah, jadi psikologi kebodohan ini sebenarnya bahas soal kenapa sih orang kadang ngelakuin hal-hal yang kelihatan bego atau nggak masuk akal. Emang sih bukan topik ini bukan topik yang sering lu denger gitu, tapi kalau dipikir-pikir banyak loh gitu loh, contohnya di kehidupan sehari-hari kita gitu. Salah satunya alasan orang ngelakuin hal bodoh itu karena nggak tahu atau kurang info. Kalau kita nggak cukup pengetahuan, ya wajar aja salah ambil keputusan. Misalnya ada orang yang nggak paham teknologi, terus dia malah ngeklik link sembarangan di internet. Akhirnya kena hack, nah itu salah satunya. Terus ada juga yang namanya bias kognitif. Ini kayak kesalahan berpikir yang sering banget kita lakukan tanpa sadar. Misalnya ada efek Dunning-Kruger atau Dunning-Kruger, di mana orang yang enggak jago malah ngerasa dirinya pinter banget. Jadi kayak tau nggak sih orang-orang atau teman-teman lu pada yang kayak dia sekali belajar tuh, padahal dia baru pertama kali belajar welding misalkan, ngelas terus dia udah ngajarin orang lain kayak gitu-gitu. Kayak so tau aja gitu loh, dan ambil keputusan yang salah gitu sering banget. Tapi yakin banget sama pendapat sendiri gitu loh dianya, kayak padahal dia juga belajar dari orang lain, tapi dengan pengalaman yang dia masih minim tersebut dia kayak ngerasa dia yang paling bener buat ngajarin orang lain gitu loh. Nah, orang kayak gini kadang nggak sadar diri gitu, atau nggak sadar kalau dia tuh salah kalau ketika ngajarin orang, dan dia ngajarin orang aja itu sebenarnya udah salah gitu loh, malah ngerasa paling bener. Karena ini nih yang namanya Dunning-Kruger. Juga tekanan sosial bikin orang ngelakuin hal bodoh. Kadang kita cuma ikut-ikutan biar diterima di tongkrongan misalnya, atau komunitas deh gitu, atau organisasi apa deh gitu loh. Meski kita tahu ini nggak bener, tapi demi dapat pengakuan, ya udah jadi lo ikut aja. Banyak kan orang kayak gitu, atau teman-teman lo juga kayak gitu. Nah, nggak lupa juga emosi kayak marah, gampang marah gitu loh, atau egonya menggebu-gebu. Egonya tinggi banget, bisa bikin kita tuh ngelakuin hal yang gak kepikiran sebelumnya gitu loh. Kalau udah tersulut emosi, otak rasionalnya kayak nggak ada gitu, nggak turn on gitu loh, nggak aktif. Jadi langsung ngelakuin hal yang sebodoh mungkin atau sekonyol mungkin gitu loh. Singkatnya, kebodohan itu nggak selalu soal IQ rendah. Kadang faktor lingkungan, emosi, sama cara kita mikir yang bisa bikin kita bertindak bodoh gitu. Nah, ada nih gue dapat referensi ini dari dari internet lah. Nama dia tuh Carl Jung. Nah, menurut Carl Jung ini salah satu psikolog yang keren banget deh di Gen Z anjay. Dan juga pada zamannya, kebodohan itu punya hubungan yang sama yang namanya ketidaksadaran. Jadi ada bagian dari diri kita tuh yang gak kita sadarin, tapi malah mempengaruhi tindakan kita gitu loh. Nah, Carl Jung tersebut menyebut bagian ini sebagai bayangan atau shadow. Di balik bayangan itu sendiri terdapat sifat-sifat buruk kita yang biasanya kita tahan gitu loh, seperti impuls bodoh atau dorongan negatif. Nah, kalau kita nggak kenal sama bagian ini, kadang sifat-sifat bodoh ini malah muncul tanpa kita sadari gitu loh. Jadi tindakan bodoh kita kadang adalah akibat dari kita nggak sadar sama bayangan kita ini gitu loh, atau ya sisi lain dari diri lo gitu yang terpendam gitu loh. Paham gak sih, di subconscious apa sih, kayak di alam bawah sadar atau gimana. Nah, terus Carl Jung juga punya konsep tentang ketidaksadaran kolektif gitu. Nah, ini kayak memori dan pola dasar yang semua orang punya. Salah satu arketip yang Jung bahas di sini tuh namanya tuh yang paling terkenal banget di Gen Z, yaitu trickster. Nah, si trickster ini sering bertindak kayak orang bodoh, tapi kadang justru bisa bikin perubahan besar atau ngungkap kebenaran yang tersembunyi dari diri lo gitu. Jadi perilaku bodoh kadang kala tuh malah ada gunanya juga gitu loh, meskipun awalnya kelihatan gak masuk akal gitu loh. Carl Jung juga bilang kalau kita sering memproyeksikan diri lo atau diri kita
atau sifat buruk kita kepada orang lain gitu loh. Suka menunjukkan sifat atau sepil deh kayak yang cerita soal hal buruk tentang diri lo atau sifat buruk lo gitu loh. Maksudnya kayak gampang banget gitu lah. Gampangnya dapat dikatakan kayak kita tidak sadar bahwa memang kitalah yang punya sifat bodoh, tapi malah bilang bahwa orang lain lah yang bodoh. Nah, ini yang kadang ngebuat kita tuh tidak berkembang karena kita nggak mau ngakuin kelemahan kita sendiri gitu. Nah, orang-orang yang nggak berdamai nih dengerin. Nah, menurut Carl Jung juga biar kita nggak terus-terus ngelakuin hal bodoh, kita harus melewati proses individualisasi atau individuasi atau gue nggak tahu deh, seingat gue gitu. Alias proses buat nyatuin bagian dasar dan nggak sadar dari diri kita aja. Kalau udah kenal dan nerima semua sisi dari diri kita, terutama yang buruk, kita bakal lebih bijak dan gak gampang ngelakuin hal yang impulsif atau bodoh gitu loh. Jadi menurut Carl Jung ini kebodohan itu bukan cuma soal gak pinter, tapi lebih ke masalah kita gak sadar sama sisi gelap diri kita aja gitu loh. Dan kayak kita tuh gak nerima sepenuhnya siapa kita gitu loh. Kalau bisa lu berdamai atau ngerangkul diri kita atau sisi bayangan diri kita itu, kita bakal lebih bijak dalam bertindak. Gitu, kata Carl Jung atau psikolog populer para Gen Z atau ya generasi gue lah. Kebodohan itu ternyata rumit juga gitu loh kadang. Ya enggak sih? Secara nggak sadar hal-hal seperti kurang pengetahuan, emosi, tekanan sosial, bahkan sisi gelap dari diri kita justru membuat kita ngelakuin hal yang kelihatannya bego. Tapi menurut Carl Jung ini yang ya kebodohan itu adalah dalam perjalanan kita mengerti dan menerima diri kita sendiri. Jadi ya jadi good people deh gitu lah. Jadi orang yang baik aja. Maksudnya walaupun lu juga kayak punya rasa sombong gitu atau rasa superior gitu di antara temen lo atau kerabat lo atau siapapun, itu wajar-wajar aja. Nanti ketika lo udah beranjak dewasa atau lebih dewasa lagi, ketika lo udah nerima diri lo sendiri, siapa diri lo bakal jadi kayak ngerasa lebih bijak lagi dalam menghadapi sifat superior lo gitu loh. So ya gitu, tidak membodohkan orang lain lagi gitu, padahal kan diri lo sendiri juga bodoh atau masih bodoh, kita semua bodoh gitu. Ya gitu sih psikologi kebodohan. Dan jangan heran kenapa ada orang-orang yang ngerasa diri mereka tuh spesial, bla 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 bla, superior dan lain-lain, yang paling benar dan lain-lain gitu. Karena emang ada psikologinya gitu. Ada yang meneliti gitu loh. Bahkan ada yang dibilang kan tadi apa, shadow. Semua manusia itu punya bayangan mereka sendiri gitu yang sering sering nggak bikin kita sadar bahwa kita tuh sebenarnya sombong banget gitu. Kadang orang-orang sombong tuh emang mereka bukan making that bukan maksudnya bukan bikin itu nyata secara sadar gitu. Mereka nggak sadar juga kadang tuh orang sombong tuh. Jadi ya it's okay gitu kalau lo ngeliat orang bodoh kayak gitu, dan anggap aja diri lo juga anjing, gue kayaknya gue bodoh juga deh gitu sampai ketemunya orang gitu lah. Oke, sekian dari gue Askol ya, bye, peace.